Shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan. Kita mau rindu merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah rumahnya hari ini. Biarlah kita mau bawa hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Bapa yang selalu setia menolong setiap dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus atas pemeliharaan yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh datang hari ini ya Tuhan dengan keadaan kami saat ini ya Yesus. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya kami mau memulai ibadah pada hari ini. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk merasakan Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Merasakan jamahan-Mu ya Yesus dalam hati kami ya Tuhan. Kiranya Kau yang beracara Yesus di tengah-tengah ibadah hari ini ya Bapa. Kau sentuh setiap hati ya Yesus yang rindu menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hati kami siap menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Tuhan, amin Yesus. Kau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab namamu besar ya Bapa. Thank you Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami rasakan Engkau hadir di sini, Kau melawat setiap kami ya Bapa. Bila kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, memuji namamu yang mulia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Semua yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, menaklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku ya Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian pada hari ini, melalui penyembahan kita pada hari ini, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bawa Tuhan masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita. Karena Dia yang tahu setiap isi hati kita, Dia yang mengerti segala pergumulan kita. Kita menaikkan pujian ini, kita mau berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku.
Biar
kami menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas hadirat-Mu yang kental ya Bapa, atas kasih setia-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau ya Bapa, Kau jamah lebih lagi ya Yesus melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami ya Yesus, buka telinga kami ya Bapa, biarlah kami mendengar-Mu ya Tuhan. Kami mengerti isi hati-Mu ya Yesus, kami menangkap isi hati-Mu ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami ya Yesus, kami gak melenceng, gak ke kanan, gak ke kiri ya Yesus, tapi kami berada di dalam kebenaran jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau yang urapi ya Tuhan, Kau yang penuhi ya Yesus dengan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga ya Bapa, setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan firman dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Perhatikan firman Tuhan ya. Pergaulan yang buruk itu merusak sifat yang baik. Ya, jadi jemaat perhatikan ya. Pergaulan yang buruk itu merusak sifat yang baik. Temanya adalah jangan merasa kuat ya. Jaga dalam kehidupan, khususnya dalam pergaulan. Kita melihat Adam ini merasa diri sangat kuat, bukan cuma kuat, sangat kuat. Karena dia diciptakan seperti Allah. Dan Allah juga perintahkan kepada Adam, engkau menguasai bumi. Jadi dengan kata lain, Allah itu memerintah di sorga, Adam memerintah di bumi. Ya, jadi Adam itu wakil Allah di bumi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, kita melihat kalau peristiwa Adam jatuh di dalam dosa karena Adam bergaul dengan ular. Ular itu adalah ya iblis. Kita melihat dampaknya adalah kematian dari Adam. Tapi sekali lagi, ya Adam memang tidak takut kepada ular, tidak takut kepada iblis, karena dia merasa sangat kuat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, Adam ini mampu mengusir iblis. Iblis pun tahu kekuatan Adam. Itulah sebabnya iblis pakai tipu daya untuk menjatuhkan Adam. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, semestinya ya, Adam sudah mendapat perintah dari Allah, jangan engkau makan buah ini. Kalau engkau makan buah ini, engkau mati. Itu adalah firman Tuhan yang Adam dengar dengan jelas. Tapi sekarang si ular atau iblis ini membalik, yang bahwa kalau engkau makan buah ini engkau tidak akan mati, tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, mestinya ya Adam mengusir iblis itu. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, inilah ya kelemahan-kelemahan orang yang hidupnya merasa kuat. Ya. Ada roh angkuh di dalam, hidupnya mengandalkan diri sendiri. Ya, seperti Adam ini merasa sangat kuat. Dia tidak takut kepada ular, yang adalah iblis.
Sekali lagi, karena Adam itu dicipta seperti Allah dan menjadi penguasa di bumi ini. Tapi ya, dia kena tipu daya setan. Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 itu jelas dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri. Ya. Orang yang mengandalkan diri sendiri sama dengan tidak mengandalkan Tuhan karena merasa dirinya kuat. Orang seperti ini tidak menghormati Tuhan yang adalah pencipta semesta alam, juga pencipta dirinya, ya Adam. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, tipu daya iblis itu sangat mengerikan, berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Salomo juga kena tipu daya iblis. Karena Salomo merasa sangat kuat. Kerajaannya kokoh dan sangat kaya. Ya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa melampaui hikmat Salomo. Tidak ada yang bisa melebihi kekayaan Salomo. Jadi Salomo merasa sangat kuat sekali. Ya. Nah, itulah sebabnya dia kena tipu daya setan. Ya. Coba bacakan 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Bangsa yang kudus tidak boleh kawin ya dengan bangsa lain yang tidak hidup di dalam kekudusan. Bergaul saja tidak boleh. Tapi Salomo tidak taat. Bukan cuma bergaul, dia ambil ya istri dari bangsa lain. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dengan kata lain, Salomo tidak menghormati Allah. Dan itu berakibat ya, Salomo menjadi penyembah berhala karena pengaruh istri Salomo. Ya. Bahkan di Alkitab ditulis Salomo lebih cinta istrinya daripada cinta Tuhan. Ya. Maka beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Kita mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan itu hal yang utama. Tuhan tidak boleh dinomorduakan. Ya. Tetapi kita melihat Salomo menomorduakan Tuhan. Dia lebih cinta istri-istrinya daripada dia cinta Tuhan. Dan saya sudah jelaskan kepada istri-istri, jangan takut kalau suami lebih cinta Tuhan. Karena orang yang cinta Tuhan pasti dia cinta istrinya. Pasti dia cinta keluarganya. Justru kalau orang yang tidak cinta Tuhan, dia tidak takut kepada Tuhan, cintanya ya bisa berubah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat satu contoh lain, ya ini raja-raja. Ya. Raja Ahab itu baik sekali. Ya, dia waktu mau beli di samping istananya itu ada kebun anggur abot. Ya, dia kepingin sekali. Ya, dia suka sekali dengan kebun anggur abot. Siapa? Nabot, maaf ya. Ya. Nah, dia tidak karena sebagai raja. Ya, dia ambil saja kebun anggur Nabot ini tadi, tidak. Ya, dia bicara baik-baik dengan Nabot. Aku suka dengan kebun anggurmu.
kamu mau tak ganti kebun anggur yang lebih baik, artinya yang lebih besar dari punyamu ini. Atau kalau kamu mau, tak beli kebun anggurmu ini. Berapapun harganya dibayar oleh Raja Ahab. Tapi kalau Ahab seorang raja, seorang penguasa, ya, kalau mau main kekerasan bisa saja. Ya, tapi dia tidak mau. Ya, dia bicara baik-baik ya kepada Nabot. Tapi Nabot justru ngomongnya itu mokong, kasar ya. Sekali-kali aku tidak akan jual karena ini adalah tanah warisan. Ya, maka kita melihat Ahab itu enggak marah. Dia pulang ke rumah. Ya, dengan muka yang sedih, sambil tiduran, dia sedih. Istrinya, ya, Isabel tanya, kamu kenapa? Kok susah banget, kenapa kamu? Dia ceritakan masalah Nabot. Itu mudah sekali, gampang. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya. Ya, Isabel dengan cara, ya, pakai kekerasan, dengan cara yang jahat, memanggil saksi-saksi palsu, ya, maka Nabot itu dirajam batu sampai mati. Setelah itu Isabel bilang sama Ahab, ini surat-suratnya, ini sudah menjadi milikmu sekarang, nggak usah beli, nggak usah diganti, nggak usah beli. Jadi Isabel itu jahat sekali. Nah, Ahab ini salah pilih istri yang jahat sekali dari bangsa lain. Sedangkan Allah sudah berkata, jangan bergaul, apalagi ya dipilih sebagai istri. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, inilah yang saya maksud, pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya, sifat Ahab ini menjadi buruk, menjadi jahat karena terpengaruh istrinya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau di dalam Isra 9 ayat 14, nggak usah dibaca. Waktu bangsa Israel pulang ya dari pembuangan, wah banyak. Ya, mereka sudah punya istri, punya anak dari bangsa lain. Maka Esra itu nggak bisa ngomong sampai nggak bisa marah. Yang dia seorang imam, jubahnya itu disobek semua, ya, jubahnya disobek, janggutnya itu dijabut. Wah, dia duduk dari pagi sampai malam. Ya, Esra ini bicara, ya, kepada para imam-imam yang juga kawin campur, bangsa-bangsa Israel, pemuka-pemuka yang campur, mengapa engkau menista Tuhan? Ya. Jadi sekali lagi bangsa Israel itu adalah bangsa yang kudus. Karena kudus disertai Allah. Kalau tidak kudus, Allah tidak bisa menyertainya. Dan dia kawin campur, menjadikan dia tidak kudus. Maka ya, marah sekali ya Esra ini. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus. Jadi Israel bangsa yang kudus dari Allah tidak boleh kawin dengan bangsa lain yang tidak kudus. Ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Saudara, orang beriman adalah orang-orang kudus, orang-orang terang. Tidak boleh menikah ya, dengan orang yang tidak seiman. Karena orang yang tidak seiman itu dikategorikan gelap. Terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Yang sudah terlanjur, doakan pasangannya.
supaya menjadi seiman. Saya pernah bersaksi, saya berpuluh tahun sangat menderita. Ya, sangat menderita. Karena saya dengan ibu gembala, saya beriman, ibu gembala tidak beriman. Nah, saya tidak bisa paksakan ibu gembala. Ibu gembala mengatakan, jangan paksakan agama sendiri-sendiri. Misalkan saya ke gereja, ya saya ke gereja, dia ke kelenteng, ya ke kelenteng. Tapi sebagai suami, dia ke kelenteng, ya saya antar. Ya, anak-anak masih kecil, Yudi, Ferry masih kecil-kecil. Saya antar ke kelenteng. Saya bilang, ampuni Tuhan, saya kalau masuk kelenteng ini, saya cuma banyak mengantar saja, karena kewajiban saya sebagai suami, mengantar istri dan anak. Ya, Tuhan kapan istri dan kapan ibu gembala ini bisa percaya anak itu bisa ya percaya kepada Tuhan. Ya, nah itu saya doa terus. Ya, karena saya tahu sudah menikah, udah telanjur tidak boleh diceraikan. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yang belum menikah, cari yang seiman. Ingat di sini ada beberapa yang belum menikah. Cari yang seiman. Jangan ambil risiko. Nanti bisa merusak iman saudara. Contoh Salomo dan Ahab, imannya rusak. Karena kawin tidak seiman. Tapi ingat ya, saya garis bawahi, yang sudah telanjur masuk dalam pernikahan tidak boleh dicerai. Ya, doakan pasangan saudara supaya menjadi seiman. Ya. Kalau tidak begitu, saudara akan mengalami penderitaan di dalam pernikahan saudara karena terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Ya. Nah, ada orang yang bertanya, loh itu kalau sudah menikahkan itu seizin Tuhan. Saya bilang itu omonganmu yang bilang seizin Tuhan. Kamu memaksakan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu terpaksa ya dibiarkan saja. Itu udah jelas firman-Nya. Persamaan apa? Ya, antara Allah yang hidup ya dan penyembah-penyembah berhala. Terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Jadi ini perhatikan. Ada ya seorang yang komitmen, orang Kristen, dia komitmen. Ya, imannya baik. Saya kalau tidak boleh seiman, ya saya lebih baik enggak menikah. Ya, dia punya komitmen, itu bagus sekali. Ya, jangan kira orang menikah itu pasti bahagia. Oh, orang menikah itu belum pasti bahagia. Maaf kalau kalian ini sekarang menikah bahagia, mengucaplah syukur kepada Tuhan. Saya tadi pagi di mobil, ya, saya pagi di mobil karena saya tidak bisa duduk di bawah karena punggung saya sakit, ya. Jadi saya duduk di ini. Saya dapat WA masuk, ya, mengerikan. Ya, suami istri, ya, suami istri, suaminya kalah judi. Suaminya kalah judi. Entah istrinya ya melakukan kesalahan, tak apa, enggak mengerti. Dipukuli saudaraku. Dipukuli. Lah, kalau waktu dipukuli, saya masih enggak ngeri. Setelah dipukuli, jatuh, diangkat. Saya pikir mari dipukuli mungkin dia kasihan ya, digendong ini. Saya pikir digendong, kasihan. Enggak tahu diangkat digendong gini, bukan dilepas. Buanteng ke bawah, di aspal. Yang saya heran, kenapa orang-orang sekitar situ kok membiarkan?
dibanting, diangkat banting 2 kali dipukul, mati saudaraku. Mati. Ya. Waktu ditaruh di rumah sakit itu, ya saudaranya semua keluarganya nangis. Ya. Nah, itulah ya. Jadi orang pilih istri, pilih suami itu ya ngomongnya itu seperti untung-untungan. Ya. Kalau waktu pacaran mungkin semua mulut itu manis, tidak ada yang pahit. Ya. Nah, tapi kalau sudah menikah itu beda. Saya bicara sama Tresia. Tresia, Papa ini tidak memaksa, ya. Dan saya kasih tahu, kamu memang masih muda, kamu masih kepala 4, ya. Tapi kalau bisa, saya bilang sama Tresia, kamu jangan menikah, ya. Kamu jangan. Saya kasih pengertian kepada Tresia, kamu jangan menikah lagi. Kalau kamu menikah lagi, yang bahagia itu cuma manusia dagingmu saja, tapi manusia rohmu enggak. Selama kamu, waktu suamimu hidup, kamu berjalan, mungkin kamu digandeng sama suamimu. Waktu suamimu hidup, kamu jalan, mungkin kamu digandeng sama suamimu. Tapi suamimu sekarang tidak ada, sudah meninggal, Tuhan yang menggandeng kamu. Ya, saya berikan satu pengertian ya kepada Tresia. Memang ya Tresia ngomong sama saya menjadi seorang janda itu takut. Karena waktu saya masih kecil umur berapa, tapi saya sudah ngerti. Saya dikasih tahu sama mak katanya. Mak bicara apa? Mak itu bicara sama saya. Sak jahat suami, seorang perempuan itu enak punya suami. Mak bilang gitu, sak jahat toh. Karena kalau orang punya suami, ya seorang istri itu ada harga dirinya. Tapi kalau tidak ada suami, itu dipandang sebelah mata. Kalau seorang janda itu dipandang sebelah mata katanya. Saya dulu kalau berkelahi, ya dengan encik, maksudnya dengan suaminya, saya selalu tak kutuki. Suami saya tak kutuki. Ya, tak dongakno mati kamu, cepet mati kamu, mati sekarang itu lebih baik. Ya, mati sungguh katanya, mati betul. Ya, nah setelah encik ini mati, saya tidak ada suami, aduh saya dipandang sebelah mata. Nah, saya bilang lain dengan kamu. Kamu seorang gembala. Ya, kamu seorang gembala. Gembala itu wakil Tuhan di bumi. Ya, seorang gembala itu eksklusif. Saya bilang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, saya berikan satu pengertian ya kepada Tresia. Terus Tresia mengatakan, oh ya, saya memang tidak ada rencana menikah. Itulah sebabnya cincin ini saya pakai terus, cincin nikah ini tadi. Ya, supaya orang tidak berani mendekati saya. Saya rasa itu lebih baik begitu. Tapi Bapak ini enggak maksa. Ya. Nah, saya jelaskan kepada Tresia, lebih baik kami hidup dalam roh daripada dalam daging. Saya jelaskan satu persatu. Ya, dan dia memahami. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 4, coba dibaca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, iman itu mengalahkan setiap masalah yang ada di bumi.
Saya bicara kepada Tresia, tingkatkan imanmu. Ya, iman itu harus bertumbuh, jangan statis. Harus bertumbuh terus. Ya. Sampai tahap-tahap tertentu, iman itu mengalahkan dunia. Orang yang beriman, ya, itu bisa mengalahkan iblis. Orang yang beriman itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kita melihat contoh Rasul Paulus, ya, waktu digigit ular beludak, semua orang di sekitar Paulus ini melihat, wah ini dosa apa ini orang ini, sampai digigit ular beludak. Karena orang yang digigit ular beludak pada zaman itu hanya berapa detik saja mati, karena itu racunnya sangat mengerikan. Tapi ternyata Paulus enggak apa-apa, enggak merasa apa-apa. Ya, mestinya Rasul Paulus digigit ular beludak itu, Rasul Paulus mati, manusia yang mati. Tapi yang mati ini bukan manusianya, tapi ularnya yang mati. Nah, itulah hidup orang beriman yang memiliki kekuatan Allah. Ya, nah ini seringkali tidak dipahami. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Hidup orang beriman itu ada campur tangan Allah. Ya. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita melihat hidup orang beriman itu selain ada campur tangan Allah, ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Ya. Kalau seseorang itu hidupnya ada campur tangan Allah, saudara tidak perlu merasa takut dan khawatir apapun. Waktu Lebaran berapa hari yang lalu, saya servis rem mobil saya karena remnya nyala terus. Ya, setelah itu, setelah selesai, sore kira-kira jam 2, kalau enggak jam 3, sampai di Ngesong, tahu-tahu waktu saya ngerem gini, langsung mobil itu berhenti mendadak, lengket. Jadi kalau orang ngerem, dilepaskan mestinya kembali, itu enggak, gitu. Jadi mobil enggak bisa gerak sama sekali. Saya mau telepon Ferry, percuma. Ya, ini maksudnya misalkan pakai mobil ya di direct itu juga nggak bisa karena macet total, nggak bisa gerak sama sekali. Saya pikir, aduh, ini gimana? Kecuali kalau mobil saya ini depannya itu ya dikatrol begini, jadi baru bisa. Tapi ini Lebaran, gimana ini? Saya telepon orangnya, ya, Hadi, wah kamu nyervis gimana ini mobil saya macet ini? Ayo cepat kamu datang gini. Loh, mantri saya ini sudah dalam perjalanan ke Madiun, ya, pulang desa. Aduh, mati saya pikir, gimana ini? Mungkin uli remnya habis. Saya cek enggak, ya, waduh dia juga enggak bisa apa-apa. Nah inilah yang saya maksud, orang beriman itu ada campur tangan Tuhan. Ya, saya pertama panik sekali. Ya, saya ini sampai berobos ke bawah, remnya itu saya itu enggak bisa. Setelah saya berobos di bawah itu kan berarti saya ada di lantai trotoar itu. Saya enggak bisa berdiri. Saya lupa kalau fisik saya seperti ini. Jadi saya di bawah, ya toh, saya mau berdiri nggak bisa. Aduh, siapa yang nolong saya ini? Saya nggak bisa berdiri ini. Waduh, saya kuat berdiri nggak bisa. Terus saya pegang pintunya mobil saya pegang, saya kuatkan gini, baru saya berdiri. Terus saya
duduk. Ya, saya duduk. Waduh, tenaga saya seperti hilang semua. Saya capek, kecapean, hilang semua tenaga saya. Ya. Nah, setelah itu saya pikir, ya saya coba. Metiknya saya netralkan, remnya saya tarik pakai tangan. Plak, lepas. Saya bisa pulang. Itulah yang saya maksud, ada campur tangan Tuhan. Ya, itulah yang saya maksud, ada campur tangan Tuhan. Pertama saya pikir, wah sudah mobilnya biar ditaruh di jalan, gimana? Ya, saya pulang naik Grab. Tapi pertolongan Tuhan, ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saudara punya iman, tingkatkan iman saudara. Iman itu seperti benih, bisa tumbuh. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi hati-hati dengan tipu daya iblis melalui pergaulan bebas, itu bisa merusak iman saudara. Kalau saudara bergaul dengan orang cabul, saudara akan tertular roh cabul. Ya, ini hati-hati. Ya, pekerjaan iblis itu licik sekali. Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman untuk menolong, memberi kekuatan, dan memberi hikmat dari segala tipu daya setan. Ya. Jadi hati-hati dengan pergaulan buruk. Itu tipu daya setan. Itu bisa merusak iman. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ada seseorang, ya saya merasa kasihan sekali. Ya, waktu dia reuni ketemu teman lama. Dia mau kerjasama, dia mengeluarkan uang. Ya saya lupa, 1 miliar atau 2 miliar. Akhirnya hilang. Dimakan. Padahal ini orang Kristen. Yang temannya ini orang Kristen. Nah, ya sama-sama orang Kristennya. Lah, yang makan, yang nipu ini, dia adalah ketua PK katanya. Ketua PK itu ketua dari persekutuan. Wah, doanya begini. Kalau doa begini, luar biasa. Nah, itulah sebabnya hati-hati di dalam kehidupan kita berkomunitas, ya bergaul, berkelompok. Itu hati-hati, kita tidak bisa melihat ya banyak Kristen-Kristen KTP, hati-hati. Ya, maka Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memberi hikmat, ya, dan menolong kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mazmur 62 ayat 2, coba bilang dibaca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Firman Tuhan itu memberi solusi kepada kita. Hidup dekat Tuhan, jiwa menjadi tenang. Itulah kebahagiaan hidup. Tapi seringkali manusia ya lebih dekat kepada teman daripada kepada Tuhan. Padahal sudah saya jelaskan, Tuhan itu kita harus utamakan atau nomor 1. Ketenangan jiwa itu tidak bisa didapat di tempat lain. Ya. Jadi ini perhatikan, ketenangan jiwa tidak bisa didapat di tempat lain selain dari Tuhan Yesus sendiri. Hiduplah mendekat kepada Tuhan Yesus. Saudara akan merasakan ketenangan jiwa yang sejati. Saudara memang bisa mendapatkan ketenangan jiwa ya di dalam dunia ini, tapi itu semu, bukan ketenangan jiwa yang sejati. Kalau saudara dekat kepada Tuhan, saudara bisa rasakan ketenangan yang sejati. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya pada pagi hari ini, ya khotbah sampai di sini, ya cuman
saya hanya ingatkan ya, yang belum mendapat pasangan hidup, hati-hati. Ya, hati-hati pilih pasangan hidup. Ya, terutama yang cewek-cewek. Ya, itu terutama yang cewek-cewek. Pengalaman-pengalaman saya, yang saya lihat dan yang saya ketahui, cewek itu kalau lihat pria ganteng, sudah tertarik. Agamanya apa mbok gak roh, sing penting ganteng dhisik. Ini bahaya sekali. Ini saya ingatkan. Ya, hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Coba kalau saya melihat, ya, maka tadi saya mengatakan, ada seorang yang beriman, dia komitmen, saya kalau tidak seiman lebih baik saya tidak. Oh, itu bagus sekali. Bagus sekali. Karena saya pengalaman di dalam hidup ini. Ya, jangan kira orang menikah itu wah pasti bahagia. Makanya kalau saudara bahagia itu mengucaplah syukur. Banyak orang yang menikah itu benar itu, ya, istilahnya jambak-jambaan. Yang dijambak itu yang perempuan, karena yang laki nggak bisa dijambak, nggak ada rambutnya. Nah itu tadi saya melihat itu, waduh kejem. Yang perempuan itu kan rambutnya panjang, dipegang itu tidak dipegang tangannya, rambutnya itu dijambak, dikueret di trotoar Empong itu. Orang cuma lihat saja, gitu loh, dipukuli, ditendang. Yang terakhir yang saya mengerikan itu, diangkat, dibanting ke bawah. Saya pikir, aduh, tulangnya belakang remek ini. Ya, saya kecentit tulang saya saja sudah setengah mati, apalagi ini dibanting. Ya, kasihan sekali. Jadi, ya, sedikit renungan firman ini perhatikan. Ya, hidup di dunia ini sifatnya sementara berapa tahun. Tapi hidup yang sejati Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Ya, maka hati-hati dalam pilih pasangan hidup. Ya, jangan cuma pilih gantengnya saja. Tapi ya jangan, kalau saya mengatakan jangan pilih ganteng saja, ya jangan kalau irungnya gerowok ya mau saja. Ya bukan seperti itu maksud saya. Ya yang pantaslah. Ya begitu. Yang penting itu sifat karakter bagus, ya, saling mengasihi, ya, dan Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan leader. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Engkau yang membuat kami mengerti Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kami ini harus berfokus kepada Engkau daripada kepada dunia. Tuhan, biar kami tidak pakai kekuatan kami untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Tetapi kami hampiri hadirat-Mu untuk mendapatkan ketenangan supaya kami berfokus kepada hal-hal yang ilahi. Engkau yang membangun iman roh kami Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu, umat yang bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami, umat yang memiliki iman yang hidup, yang semakin mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan kami tidak membiarkan diri kami ini masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang salah, tidak membiarkan diri kami ini masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan duniawi. Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam hati kami, dan Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, pengertian-pengertian yang dalam bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Yang Tuhan mencari pasangan hidup, biar melalui firman ini kami juga memahami Tuhan. Kami mencari pasangan-pasangan yang seiman. Kami mencari pasangan-pasangan yang takut kepada Engkau. Dan Tuhan, biar semuanya berjalan Tuhan atas kehendak-Mu dan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau menambahkan hikmat, marifat, dan pembukaan rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu ini secara khusus di dalam kesehatannya. Engkau memberikan pemulihan Tuhan. Engkau campur tangan jamah segala sakit penyakitnya dan Engkau nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu ini semakin kuat dan semakin melayani bagi kemuliaan nama-Mu menjadi kesaksian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau tutup ibadah pada hari ini, kita naikkan pujian, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan, saya jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Sekali lagi katakan pujilah Tuhan. Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati, ku sembah nama-Mu yang kudus. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkatilah umat-Mu, berkati usaha pekerjaan mereka, buatlah berhasil apa yang dikerjakan mereka, berkati keuangan mereka Tuhan, cukupi segala kebutuhan mereka, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.